Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang indah di mana kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Mari kau berbicara buat setiap kami bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hatimu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-158. Saya memberikan judul rancangan yang terlaksana ya. Dan nats yang kita diambil dari Amsal pasal 19 sampai 21. Kali ini kita akan belajar 3 hal tentang rancangan atau rencana di dalam kehidupan kita. Saudaraku, terkadang ketika kita sudah memiliki rencana atau rancangan yang mantap menurut kita di dalam hidup kita ya. Tetapi yang terjadi adalah terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Kenyataan yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau mungkin ketika kita sudah memiliki sebuah rencana dan kita sudah melakukannya ya. Tetapi pada kenyataannya mungkin ketika kita melakukannya itu tidak seperti yang kita harapkan ya, tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Dari ayat-ayat ini kita akan belajar 3 hal ya. Yang pertama adalah rencana atau rancangan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, seberapa luar biasa rencana dan rancangan kita, tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan terlaksana ya. Hal yang kedua adalah setelah kita berdoa dan kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus merencanakan dengan baik ya, dengan banyak pertimbangan. Amsal 20:18 mengatakan bahwa rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat ya. Sebelum kita akan melakukan sesuatu, kita harus mempertimbangkan dengan baik ya, merencanakan dengan baik. Kita harus bisa memperhitungkan segalanya ya. Dan kita pun tidak malu untuk bertanya. Kita tidak malu untuk meminta nasihat. Terkadang karena kesombongan kita dan kita merasa diri kita hebat ya, yang membuat kita mungkin tidak banyak bertanya, tidak meminta nasihat ya, atau mungkin tidak belajar dari orang lain. Jadi yang penting adalah bagaimana ketika kita tahu ini adalah kehendak Tuhan dan kita melakukannya, itu harus direncanakan dengan matang dan dipertimbangkan dengan matang ya, seperti apa yang Tuhan mau. Dan hal yang ketiga adalah bagaimana rencana kita bisa terjadi ya dengan baik, dengan maksimal pada waktu kita melakukannya dengan rajin ya. Rajin berbicara mengenai kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan kerja keras ya. Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa itu akan mengalami kekurangan ya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh rajin ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati ya, dengan kerja keras ya. Dan Tuhan tidak mau kita tergesa-gesa ya. Ketika kita tergesa-gesa, maka kita bisa salah mengambil keputusan, kita bisa salah melangkah, kita bisa salah bertindak ya. Dan saudaraku, tergesa-gesa ini juga berbicara mengenai bagaimana kita ceroboh ya, kecerobohan atau mungkin asal-asalan, atau mungkin juga berbicara mengenai bagaimana kita kurang sungguh-sungguh ya. Terkadang kita mungkin menganggap itu adalah hal yang sepele ya. Padahal ketika kita ceroboh ya, ketika kita asal-asalan, ketika kita kurang sungguh-sungguh ya, itu juga bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal ya. Seseorang misalnya membuat surat lamaran ya, ketika dia
ada kata atau kalimat yang salah penulisan saja mungkin bisa tersisih ya, seperti itu. Ketika seseorang mungkin membuang puntung rokok sembarangan di tempat yang gampang menyala, itu bisa terjadi kebakaran ya. Dia pikir bahwa itu adalah hal yang sepele, padahal bisa berakibat yang fatal ya. Saudaraku, mari kita boleh sungguh-sungguh memiliki rancangan yang baik. Kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang rajin dan tidak tergesa-gesa ya, tidak ceroboh ya. Sehingga apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita rancangkan, itu semua akan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa hasil yang maksimal ya. Oke saudaraku, dan nas yang akan kita baca besok diambil dari Amsal pasal yang ke 22 sampai 24. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.